Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Setelah membuat laporan, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu membuat kata pengantar. Ini udah selesai covernya. Kita membuat kata pengantar. Kita tuliskan dulu kata pengantar. Nah, penulisan kata pengantar itu harusnya menggunakan kapital, karena dia masuknya ke dalam judul. Ini kita ulas dulu. Kata pengantar adalah bagian dari sebuah dokumen berfungsi dan lain-lain. Kemudian nanti formatnya menggunakan ini. Ini contohnya dengan menggunakan format penulisan Times New Roman 12 JASTV sama line spacing 1,5. Ya, nanti juga digunakan styling ini. Style headingnya nanti kita adjust, diatur. Nah, kita gunakan heading 1. Nah, pertama kita menggunakan heading 1, kata pengantar kita blok dan juga menggunakan heading 1 itu. Heading 1 kita modifikasi. Nah, dimodifikasi, kemudian kalau sudah seperti ini, kita ubah formatnya. Kita ubah fontnya jadi 14, kemudian Times New Roman diaktifkan. Kita gunakan center, nah itu center juga, kemudian menggunakan bold. Warnanya kita ganti dengan hitam. Tinggal kita oke. Nah, itu kata pengantar. Kita gunakan kapital pakai uppercase. Bisa juga digunakan menggunakan caps lock di keyboard kalian ya. Nah, kita gunakan. Nah, itu adalah untuk mengatur kapital dan juga tidaknya. Nah, kita sudah membuat kata pengantar. Next, selanjutnya kita ke bawah tadi yang kita gunakan enter. Di bawahnya kita enter, kemudian baru kita tuliskan. Kita gunakan justifikasi tadi, JASTV. Kita gunakan JASTV, tinggal diklik, kemudian atur ukurannya 12, fontnya juga diganti Times New Roman. Baru kita tulis kata-katanya, kalimatnya apa tadi. Kita lihat, sesuaikan dengan kalimat yang ada. Tinggal diklik, dituliskan. Nah, sebelum dengan itu ada jedanya, ada spasinya. Nah, spasinya itu kita gunakan tab. Nah, kita klik di keyboard tab. Nah, biar dia ada jarak dengan marginnya, batas margin kirinya. Nah, kita tuliskan kalimatnya. Nah, kita tulis kalimatnya seperti ini. Kita skip. Nah, sudah jadi. Ini adalah kata pengantar seperti ini kita buat. Nah, kalau misal justifikasinya benar, itu rata kanan sama kirinya udah rapi. Nah, itu adalah penulisan laporan yang benar. Itu kita menggunakan JASTV itu. Rata kanan sama kiri harus rapi. Gitu. Nah, kemudian di situ ada judul topik sama nama mata pelajaran. Mata pelajaran kita gantikan dengan mata pelajaran yang kalian ampu, yang kalian gunakan
yang dibuat laporan itu apa. Misal kita ada di pelajaran informatika, berarti kita gunakan mata pelajaran informatika. Dan judul juga sama, judulnya itu apa, membuat laporan yang baik dan benar, berarti membuat laporan yang baik dan benar, itu kita gunakan judulnya seperti itu. Nah, itu adalah untuk contoh penulisannya. Nah, sama di bawahnya juga ada judul, kita kopikan bisa, tinggal dipastekan. Sudah selesai. Nah, kata pengantar sudah selesai, kata pengantar juga sudah menggunakan heading. Kemudian kita ke bawah, kita bisa pakai enter, boleh. Ini kita hapus. Kemudian ke bawah di halaman ketiga. Di halaman ketiga kita tuliskan pendahuluan ya, pendahuluan. Daftar isi dulu nih. Kita tuliskan daftar isi di halaman ini. Kita tuliskan daftar isi, kita gunakan heading 1. Tadi kan sudah kita buat format heading 1. Kita buat heading 1. Di bawahnya daftar isi kita tulis daftar isi nanti kita gunakan reference, jadi tidak usah kita masukkan terlebih dahulu. Kita kasih layout break next page dulu. Nah, sampai ke bawah daftar isi. Kalau sudah di bawah, kita bisa tuliskan pendahuluan bab 1 ya. Harusnya dituliskan bab 1 pendahuluan, tetapi nanti kita bikin bab 1 itu bisa secara otomatisasi. Bab 1, kemudian di bawahnya itu 1.1, 1.2 dan seterusnya. Kita gunakan pendahuluan. Nah, pendahuluan terus kita gunakan multi level list ini, multi level list. Kita klik aja. Kita klik pilihannya, kita gunakan yang heading 1, heading 2, heading 3. 1 itu heading 1, 1.1 itu heading 2 dan seterusnya ke bawah. Kita gunakan yang pada library yang itu. 1 itu heading 1, 1.1 heading 2. Nah, kalau sudah diklik akan muncul seperti ini. Pendahuluan itu ada di nomor 3. Serta kata pengantar ada di nomor 1, daftar isi nomor 2. Nah, tetapi di daftar isi itu kita tidak menggunakan. Nah, kita atur ini dulu. Kita atur sebelum angka itu kita gunakan ada babnya. Nanti kita gunakan tadi. Nah, kata pengantar itu harusnya tidak ada. Kita matikan numberingnya. Daftar isi juga sama. Kita matikan numberingnya. Nah, itu numbering kita matikan. Kemudian di pendahuluan kita ubah. Tadi bab 1 harusnya ya. Itu tulisan cuma 1, kita ganti Romawi. Style numbernya kita ganti Romawi dulu. Setelah ganti Romawi, sebelumnya 1 kita arahkan saja. Di sebelum 1 itu kita tuliskan BAB ya. Tapi menggunakan huruf kapital semua. Tuliskan BAB seperti itu. Kemudian tinggal kita OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tapi kalau ini belum rapi ya. Nah, cara merapikannya gimana? Cara merapikannya kita gunakan shift sama enter dulu. Ini caps lock-nya masih nyala, kita matikan. Kita shift dan enter biar pendahuluan itu ada di bawahnya bab. Nah, seperti itu. Nah, kita nyalakan navigation pen dulu. Navigation pen biar kelihatan bahwa bab 1 itu pendahuluan. Kemudian ada daftar isi, ada
kata pengantar. Nah, di navigation pane ini juga enaknya kalau sudah menggunakan heading itu bisa kita klik gitu. Jadi akan loncat, kalau kita klik pembahasan akan pendahuluan akan ke pendahuluan, kalau ke kata pengantar dia akan loncat ke kata pengantar. Kemudian dirapikan bab satunya, kita pindahkan garis dari penggarisnya itu, kita arahkan ke margin kiri, kemudian ditambahkan 0,5 yang left, yang first indentnya. Terus ke bawah, di bawahnya kita tuliskan, kalau kita klik heading 1 nanti akan muncul bab 2. Nah, kita tuliskan di bab 2 itu pembahasan. Nah, pembahasan ditulis, kemudian tinggal di spasi shift enter lagi, akan terus tinggal dirapikan kembali seperti tadi, tinggal dirapikan. Nah, udah rapi. Bab 1, bab 2. Nah, di bawahnya bab 1 itu harusnya 1.1, kita gunakan heading 2. Itu ada heading 2, kita gunakan heading 2, tuliskan latar belakang. Nah, warnanya masih biru, tinggal kita modifikasi aja. Klik kanan pada heading 2, modifikasi. Kita pilih Times New Roman, fontnya itu 14, kita gunakan bold, warnanya hitam, rotanya masih kiri, tinggal di OK. Nah, itu adalah di latar belakang. Dan kita tambahkan lagi, misal di bawahnya itu kita mau tuliskan rumusan masalah, kita klik lagi heading 2-nya, terus kita tuliskan kata-katanya, kalimatnya, rumusan masalah. Terus lagi 1,3 tujuan misal, kita tuliskan. Terus di bab 2 juga sama, kita klik headingnya, nah nanti akan muncul 2.1, terus ke bawah lagi misal mau ditambahkan nanti 2.2. Nah, tetapi ini masih ada masalah. Masalahnya apa? 1.1, 1.2, 1.3 dan 2.1 itu masih Romawi, itu masih pakai Romawi. 2.1 kita tuliskan kalimatnya bebas, disesuaikan dengan judul laporan kalian. Misal pembahasan pertama kita membahas pengertian laporan dulu. Nah, ini kita bahas pengertian laporan dulu. Nah, itu 1.1, 1.2 masih menggunakan Romawi. Kita rubah dulu menggunakan define new multi-level list. Kita rubah di multi-level list, define new multi-level list. Kita pilih more, itu ada more. Pilih legal style numbernya dicentang. Tinggal nanti di OK. Nah, nanti akan muncul 2.1 dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk heading dalam bab 1, bab 2. Terus kemudian subbab dari bab 1 dan bab 2. Subnya itu juga menggunakan heading. Nah, sekian pembahasan tentang heading dan juga kata pengantar tadi. Nanti kita lanjut next ke penomoran dan juga